Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang maha pemberi petunjuk bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari para hambanya menuju jalan yang lurus. Salawat serta salam tercurahkan kepada manusia tersuci dari rahmat untuk alam, dan juga tercurahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Safruddin Pendu, asal kampus Taik Kupang, Sekolah Tinggi Agama Islam. Program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Materi yang akan saya bawakan, akan saya paparkan hari ini adalah supervisi akademik. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian dari supervisi akademik. Yang kedua, tujuan supervisi akademik. Yang ketiga, prinsip-prinsip supervisi akademik. Yang keempat, langkah-langkah supervisi akademik. Kita langsung saja masuk di poin pertama mengenai pengertian supervisi akademik. Secara etimologis, kata supervisi berasal dari kata bahasa Inggris supervision, yang berarti pengawasan. Kata ini berasal dari 2 kata, yaitu supervision, yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Awalnya istilah supervisi ini dimengerti secara tradisional, yaitu sebagai suatu pekerjaan mengontrol, memeriksa, dan mengawasi dengan mencari-cari kesalahan melalui tindakan semata-mata dalam rangka perbaikan pekerjaan yang telah diberikan. Jadi untuk pengertian keseluruhan dari supervisi akademik ini adalah kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi dalam upaya meningkatkan kualitas produk didik melalui usaha memotivasi, membina, dan mengarahkan orang-orang yang terkait dengan kegiatan akademik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan supervisi akademik sangat penting dan harus dilaksanakan secara kontinu oleh kepala sekolah kepada para pendidik, sebab dengan supervisi akademik dapat memperbaiki kinerja pendidik yang muaranya dapat meningkatkan mutu pembelajaran itu sendiri. Yang berikutnya mengenai ada beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Sistematis, artinya supervisi dilakukan secara teratur, berencana, dan kontinu. Jadi seorang supervisor dia harus melakukan supervisi ini secara sistematis, secara teratur. Yang kedua, secara objektif, artinya supervisi yang dilakukan berdasarkan data hasil observasi yang dilakukan sebelumnya. Jadi seorang supervisor harus melakukan data dari sebelum yang dia lakukan. Yang ketiga, menggunakan instrumen atau alat yang dia berikan informasi sebagai umpan balik untuk dapat melakukan langkah tindak lanjut menuju perbaikan di masa yang akan datang. Jadi bagaimana seorang supervisor melakukan instrumen atau alat untuk memberikan informasi sebagai umpan balik. Yang berikutnya, ada 3 konsep pokok atau kunci dalam pengertian supervisi akademik, yaitu yang pertama, supervisi akademik harus mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru secara langsung mengelola proses pembelajaran. Jadi seorang supervisor dia harus turun langsung dalam melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran dari seorang guru, melakukan pengajaran oleh murid-muridnya dalam ruangan kelas. Yang kedua, perilaku supervisor harus didesain secara ofisial dalam membantu guru yang mengembangkan kemampuannya sehingga jelas waktu mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut. Jadi seorang supervisor ini dia harus melakukan desain secara ofisial dalam membantu gurunya. Dia harus memberikan pengetahuan sedikit mengenai kemampuan dalam mengajar seorang guru dalam kelas, sehingga jelas waktu dan mulai dan berakhirnya program pengembangan tersebut.
Jadi seorang guru ini dia harus pintar-pintar dalam melakukan waktu mulainya dia mengajar dan berakhirnya dia mengajar. Disitulah seorang supervisor harus membantu desainnya dalam membantu seorang guru mengajar dalam kelas. Yang berikutnya mengenai poin ketiga mengenai fungsi dan tujuan supervisi akademik. Yang pertama, tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuan mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya. Jadi seorang supervisi ini dia harus membantu guru mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya. Melalui supervisi akademik yang baik adalah supervisi yang mampu berfungsi untuk mencapai multi tujuan tersebut di atas. Yang kedua, hasil supervisi akademik berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan tentu tidak bisa cepat karena ketiga tujuan tersebut merupakan pekerjaan berat. Yang poin ketiga mengenai prinsip-prinsip supervisi akademik. Yang berikutnya yaitu yang pertama, supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Jadi di sini seorang supervisi dia harus menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis ini seperti dalam suatu kelembagaan dia harus bersilaturahmi dengan seorang guru atau kepala sekolah sehingga terjadinya keakraban yang semaksimal mungkin. Karena seorang supervisi ini dia harus melakukan pendekatan terhadap kepala sekolah dan seorang guru. Yang kedua, supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan seperti supervisi akademik bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Jadi seorang supervisi ini dia harus melakukan berkesinambungan tersebut, yaitu setelah beberapa tahun tersebut dia harus melakukan supervisi atau melakukan pengawasan terhadap suatu lembaga tersebut. Yang ketiga, supervisi akademik harus demokratis, harus kerjasama. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Yang keempat, program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikannya. Supervisi akademik harus komprehensif. Yang kedua, supervisi akademik harus konstruktif. Yang ketiga, supervisi akademik harus objektif. Jadi supervisi akademik komprehensif ini program akademik yang harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya. Untuk supervisi akademik harus konstruktif ini, supervisi akademik bukanlah sekali-kali untuk mencari kesalahan-kesalahannya. Supervisi objektif dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi keberhasilan program. Supervisi akademik harus objektif. Objektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi penyusunan program supervisi akademik itu harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Yang berikutnya mengenai teknik supervisi. Teknik supervisi individual. Yang pertama tentang teknik supervisi individual. Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru. Supervisor di sini hanya terhadap dengan seorang guru, hanya berhadapan dengan seorang guru. Jadi seorang supervisor ini dia harus apabila ada kekurangan atau tidak baiknya seorang guru dalam melakukan pengajaran, jadi seorang supervisor dia harus melaksanakan supervisi langsung atau supervisi perseorangan terhadap guru.
supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru. Jadi yang pertama dia harus kunjung kelas atau classroom, harus melihat apa pengembangan atau yang dilakukan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas tersebut. Yang kedua, kunjungan observasi. Kunjungan observasi ini adalah atau observation visit, yaitu pelaksanaan observasi melalui tahap persiapan, pelaksanaan, penutupan, penilaian hasil observasi dan tindak lanjut. Observasi ini melalui tahap persiapan, pelaksanaan, penutupan, penilaian hasil observasi tersebut dalam perjalanannya seorang guru mengajar di dalam kelas, seperti itu. Yang ketiga, pertemuan individual. Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog dan tukar pikiran antara supervisor dan guru dengan tujuan tersebut. Yaitu seorang supervisor dia harus melakukan pertemuan atau melakukan dialog atau percakapan atau tukar pikiran dengan seorang guru tersebut. Yang terakhir, yang berikutnya mengenai kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas adalah guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain di sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Cara melaksanakan kunjungan antar kelas adalah sebagai berikut. Kunjungan harus direncanakan. Guru-guru yang akan dikunjungi harus diseleksi. Yang terakhir, supervisi kelompok. Supervisi kelompok ini, teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih guru-guru yang akan disupervisi berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan analisis kemampuan kinerja guru, kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan guru, kemudian diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang diperlukan. Jadi seorang supervisor dia harus melakukan tatap muka terhadap guru-guru yang apabila terjadi permasalahan atau harus ada kebutuhan diperlukan, maka harus ada dialog atau percakapan atau tukar pikiran terhadap atau seorang supervisor tersebut. Sekian dan terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai tentang materi saya yang berjudul supervisi akademik. Apabila ada kata yang salah dari saya mohon maaf, karena kebenaran yang hakikat hanyalah datang dari Allah dan kesalahan hanyalah datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.